Selamat datang di channel Natalius Nata. Halo rekan-rekan pejuang NIP CPNS tahun 2021. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di tahun 2019 tentang gambaran soal TKP. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info seputar CPNS dan P3K, dan jangan lupa like dan share serta tuliskan komentar di bawah. Nomor 1. Pada saat Anda sedang sibuk mengerjakan deadline di kantor dan harus menyerahkan pada atasan Anda siang ini juga, namun pada saat yang bersamaan Anda mendapatkan telepon dari keluarga bahwa ibu Anda akan dirujuk ke rumah sakit. Sikap yang akan Anda lakukan adalah: A. Menemui atasan Anda untuk izin pulang karena harus menjenguk orang tua di rumah sakit. B. Tetap melanjutkan pekerjaan, menyelesaikan deadline tanpa memperdulikan orang tua karena sudah dibawa ke rumah sakit. C. Menyerahkan tugas kepada rekan satu kantor lalu pulang diam-diam. D. Mengejar secepat mungkin menyelesaikan deadline di kantor agar bisa pulang dan menemui orang tua di rumah sakit. E. Tetap fokus mengerjakan deadline di kantor dan memberitahukan kepada keluarga bahwa setelah pulang dari kantor langsung menuju rumah sakit. Sebelum pembahasan, saya informasikan bahwa di setiap pembahasan saya hanya memberi jawaban yang mendapat poin 5. Sedangkan jawaban untuk poin 4, 3, 2, 1 silahkan rekan-rekan pilih sendiri. Kalau rekan-rekan ingin menyampaikan pendapat tentang jawabannya, silahkan tuliskan komentar di bawah. Pembahasan. Sebagai seorang abdi negara, kita harus tetap bertanggung jawab akan tugas kita di kantor tanpa mengabaikan keluarga. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mendapat poin 5 adalah E. Tetap fokus mengerjakan deadline di kantor dan memberitahukan kepada keluarga bahwa setelah pulang dari kantor langsung menuju rumah sakit. Nomor 2. Pada saat Anda sedang sibuk melayani masyarakat yang sudah antre berjam-jam, tiba-tiba di urutan paling belakang terdapat seorang ibu hamil yang juga mengantri, maka sikap Anda: A. Menyuruh ibu hamil tersebut tetap mengikuti aturan sesuai nomor antrian. B. Menyampaikan dan menjelaskan kepada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada ibu hamil untuk diutamakan. C. Pura-pura tidak mengetahui kalau ada ibu hamil di urutan paling belakang dan tetap fokus pada nomor antrian yang ada. D. Tetap melayani dengan sikap profesional dan adil supaya tetap aman di mata orang. E. Menyampaikan kepada ibu hamil tersebut untuk bersabar menunggu di urutan paling belakang. Pembahasan. Sebagai seorang abdi negara, kita memang harus mengutamakan aturan untuk selalu antre dalam melayani orang dalam jumlah banyak. Namun, pada kejadian tertentu, kita juga harus bisa mengutamakan orang-orang yang dianggap perlu diutamakan. Misalnya, ibu hamil atau menyusui, dan lansia. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mendapat poin 5 adalah B. Menyampaikan dan menjelaskan kepada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada ibu hamil untuk diutamakan. Nomor 3. Bulan depan, Anda mendapat kesempatan dari kantor Anda untuk melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri. Pada saat yang bersamaan, istri Anda sedang hamil tua. Maka, sikap Anda: A. Dengan senang hati menerima kesempatan tersebut dan meminta izin kepada istri untuk tidak pulang selama bertahun-tahun. B. Meminta waktu kepada atasan untuk berpikir dulu karena istri sedang hamil tua. C.
menerima dengan penuh tanggung jawab walaupun harus meninggalkan istri yang sedang hamil tua. D. Menolak pendidikan tersebut karena istri sedang hamil tua dan fokus pada keluarga. E. Menerima dengan tanggung jawab demi ekonomi keluarga karena istri bisa tinggal di tempat mertua. Pembahasan. Sebagai seorang abdi negara, kita harus selalu siap dan bertanggung jawab menjalankan tugas dari atasan kita demi perkembangan instansi tempat bekerja tanpa memiliki alasan tertentu. Hal ini bukan berarti kita melupakan keluarga. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mendapat poin 5 adalah C. Menerima dengan penuh tanggung jawab walaupun harus meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Nomor 4. Di saat akan pergi ke kantor, tiba-tiba di pertengahan jalan menuju kantor, kendaraan Anda macet dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:45 menit. Padahal Anda tahu pukul 7 tepat Anda akan menyampaikan presentasi di depan semua orang. Bagaimana sikap Anda? A. Menelepon salah satu rekan kantor untuk menggantikan Anda. B. Mencari tumpangan untuk bisa sampai tepat waktu. C. Menghubungi atasan Anda untuk menunda waktu presentasi di kantor. D. Meminta kepada orang kantor untuk rapat diundur sampai jam 8 tepat. E. Mengantar kendaraan ke bengkel terdekat supaya diperbaiki. Pembahasan. Sebagai seorang abdi negara, kita harus selalu disiplin waktu dan bertanggung jawab akan tugas kita. Jadi, apapun kendala dan urusan serta urusan yang lain, kita harus mampu mengatasinya dengan baik. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mendapat poin 5 adalah B. Mencari tumpangan untuk bisa sampai tepat waktu. Nomor 5. Saat bekerja di kantor, Anda menemukan rekan kerja yang sedang sibuk memainkan handphone, padahal belum jam istirahat. Bagaimana sikap Anda? A. Menegurnya dengan sopan agar dia tidak diketahui atasan saat menggunakan handphone. B. Diam-diam melaporkan kepada atasan supaya diberi peringatan dan sanksi. C. Pura-pura tidak tahu saja karena ada kamera CCTV. Pasti nanti akan ketahuan juga oleh atasan. D. Menegur dengan senyum dan memberitahu kalau kita harus profesional dalam bekerja. E. Meminta dia berhenti menggunakan handphone karena belum jam istirahat. Pembahasan. Sebagai seorang abdi negara, wajib bersikap profesional dalam menggunakan waktu bekerja. Jika menemukan ada rekan yang tidak profesional, kita harus berani memberi teguran dengan ramah dan senyum, supaya tidak terjadi masalah. Dan ingat, tidak semua masalah harus selalu dilaporkan pada atasan kita. Kecuali rekan tersebut masih mengulangi lagi sikapnya, baru kita melapor pada atasan dengan tidak menyatukan posisi rekan kerja. Jadi, jawaban yang paling tepat dan mendapat poin 5 adalah D. Menegurnya dengan senyum dan memberitahu kalau kita harus profesional dalam bekerja. Oke, rekan-rekan pejuang NIP, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jika rekan-rekan punya jawaban yang terbaik menurut kalian, silahkan tulis komentar di bawah dengan positif dan sopan. Dengan senang hati saya menjawab untuk kita bisa diskusi bersama.